Maaf Tuhan, jumpa lagi di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada. Tuhan menolong hidup kami dan sudah membawa kehidupan kami untuk masuk di bulan yang indah ini, yaitu bulan September. Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kami, dan kiranya penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menguatkan kehidupan kita adalah dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-30. Injil Markus 12 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengasihi apa adanya. Sesuai dengan pembacaan kita dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-30, yang dimana tentang hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus mengajarkan bahwa setiap kehidupan kita mengasihi apa adanya dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Ada suatu ilustrasi, satu cerita yang dimana memberkati kehidupan kita tentang mengasihi apa adanya. Suatu hari seorang pria kaya yang kehilangan putra satu-satunya karena terbunuh dalam perang menerima lukisan yang dibuat oleh putranya. Saat masih berada di medan perang, lukisan itu kemudian menjadi barang yang paling berharga di antara koleksi benda-benda seni miliknya. Ketika pria kaya itu meninggal, koleksinya pun dilelang. Para kolektor seni membanjiri acara lelang itu. Benda pertama yang dilelang adalah lukisan sang putra. Bawa ke sini benda-benda yang bagus, siapa yang menginginkan lukisan seperti itu? Seorang kolektor berteriak ketika melihat lukisan itu. Panitia lelang berkata, "Tuan, itu berpesan bahwa lukisan ini harus dilelang yang pertama." Karena tidak ada yang berminat dengan lukisan itu, akhirnya seorang bapak tua menawar dengan seharga tinggi. Ternyata bapak tua itu adalah pengasuh putra pria itu di saat kecilnya. Karena itu adalah satu-satunya penawaran, maka ia mendapatkan lukisan itu. Panitia lelang lalu mengumumkan bahwa lelang ini telah berakhir. Segera terdengar kegaduhan dari pesta lelang yang hadir. Panitia lelang berkata, "Surat wasiat menyatakan bahwa orang yang bersedia membeli karya putranya akan menerima semua koleksi benda seni yang lain dengan cuma-cuma." Pengasuh itu membeli lukisan anak asuhnya bukan karena lukisan itu bagus, tetapi karena kasihnya yang tulus. Dan karena kasih yang apa adanya itu, ia akhirnya mendapat berkat yang tak ternilai harganya. Kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita sudah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi masih ada saja yang menyalahartikan kebaikan Tuhan, bahkan mengambil keuntungan dari apa padanya. Saat diberkati kita berkata bahwa kita sangat mengasihi Tuhan, tetapi masihkah kita berkata mengasihi Tuhan saat Dia tidak menjawab doa dan keinginan? Terkadang banyak kehidupan kekristenan kita mau mengasihi Tuhan ketika kita diberkati. Kita mau mengasihi Tuhan ketika kita telah melihat mujizat yang daripadanya. Pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kehidupan kita agar mengasihi apa adanya. Walaupun doa kita belum terjawab, walaupun kita belum diberkati, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu itu. Dengan apa? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya dengan ketulusan kita, benar-benar dari dalam hati kita, bukan dari ikut-ikutan saja kita mau mengasihi Tuhan. Kasih apa adanya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi apa adanya hidup kita. Tuhan mengasihi apa adanya bagi kehidupan kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Begitu juga kehidupan kita. Kita mau mengasihi apa adanya dalam kehidupan kita.
sesama manusia, mengasihi tanpa batas, mengasihi walaupun kita tidak mempunyai segala apapun, tetapi yang harus kita kasih adalah apa yang ada dalam diri kita. Kasih yang sudah Tuhan berikan jangan sampai hanya sampai di kita, tapi transferkanlah kasih itu kepada orang lain. Itu yang Yesus mau, itu yang Yesus mau berikan dalam kehidupan kita. Kasih yang sudah Tuhan berikan jangan sampai berhenti dalam kehidupan kita, tetapi kasih itu harus kita berikan kepada orang lain apa adanya. Walaupun kita dalam hal kekurangan, kita tetap memberikan kasih itu kepada orang lain. Walaupun kita dalam kekurangan, kita tetap mengasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan ingin agar kita mengasihinya dengan tulus dan apa adanya, bukan karena ada apanya. Kalau kita mengasihi Tuhan ada apanya, maka kasih itu tidak sempurna. Tetapi kita mengasihi Tuhan apa adanya dengan tulus, maka Tuhan akan memberikan segalanya dan kasih itu sempurna. Kasih yang demikian akan membuat kita mengalami hal-hal indah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, sudahkah kita memiliki kasih yang apa adanya kepada Tuhan? Yang kedua, menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita mengasihi Tuhan apa adanya? Tiga, bagaimana langkah Anda agar dapat memiliki kasih yang apa adanya kepada Tuhan? Coba pertanyaan ini engkau yang menjawab dalam pribadimu. Kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk selalu mengerti, ajar kami untuk mengasihi Engkau apa adanya dalam setiap kehidupan kami, bukan ada apanya. Biarlah kasih kami sempurna, kami mengasihi Engkau dengan tulus, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, bahkan kami mengasihi Engkau dengan segenap akal budi kami dan segenap kekuatan kami. Dengan kasih kemunafikan ada dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, untuk mengasihi Engkau. Tolong kehidupan kami agar kasih itu bukan hanya sampai di kami saja, tetapi biarlah kasih itu sampai kepada orang-orang yang menerimanya juga, Tuhan. Engkau telah mengasihi kami apa adanya. Biarlah saat ini Tuhan kami mau mengasihi Engkau setulus dalam setiap kehidupan kami, sebab Engkau yang layak. Engkau sudah memberikan begitu banyak dalam setiap kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan tolong kehidupan kami. Dan biarlah kasih itu ada terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Maaf Tuhan, jumpa lagi di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga